Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan bidaring semuanya? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kalian terhindar dari penyakit di masa pandemi ini. Baiklah, kawan-kawan bidaring sekalian, hari ini saya akan mencoba untuk membahas soal yang kemarin kita kerjakan bersama-sama. Oke, dari pengamatan soal yang kemarin diberikan, ternyata untuk nilainya cukup bagus ya, meskipun masih ada beberapa yang di bawah 70, tapi itu cukup memuaskan lah dari pembelajaran pertama kita. Baiklah, untuk sekarang mari kita peringkat dulu uh, untuk soal yang kemarin kita buat. Nah, dari sekian puluh sampai kan anggota grup bidaring itu ada 170-an, dan sekarang berkurang karena banyak yang keluar ya, padahal ini pembelajarannya gratis. Jadi untuk kalian boleh di-share lagi ke kawan-kawannya, karena ini mungkin bisa sedikit membantu belajar kalian di masa pandemi ini. Baiklah, di sini ada 47 tanggapan, dikurangi 3 karena kemarin ada percobaan ya. Jadi semuanya ada 44 orang yang mengumpulkan tugas. Kita lihat orang-orangnya, siapa saja yang mendapatkan nilai terbaik dari SD mana saja, dan semoga ini bisa memacu kalian untuk lebih termotivasi lagi di dalam belajar. Baik, di sini bisa kita lihat. Oke, Bapak mau download dulu biar nah, di download dulu biar lebih enak untuk memberi peringkatnya. Nah, oke. Yep, agak lama ya. Mohon ditunggu sebentar. Ya, protect view, opening protect view. Nah, sini ya. Di sini ada Pak Dedi mungkin yang mencoba sebelum diberikan kepada kalian. Oke, kita akan memberi peringkat dulu. Siapa saja yang paling terbaik nilainya ya. Coba kita. Nah, kalau ini salah. Nah, maksudnya ini. Oke, kita lihat. Nah, oke, ini ada yang kosong ya. Nah, kita hapus dulu. Oke, di sini ada beberapa orang yang mendapatkan nilai tertinggi. Saya mungkin buat rankingnya dari 5 saja ya, 5 peringkat saja ya. Ada yang bernilai 100 sebanyak, ini ranking pertamanya ya, nilai 100 sebanyak 3 orang ya. Oke, kita beri tanda dulu. Nah, ini yang ranking 3 ya. Ranking 3 diperoleh oleh Gaby, Siti Salsabila, dan Patia. Itu 5B, 5B, dan 6A di SDN Kopelok ya. Lalu sekarang peringkat kedua ada nilainya 95. Kita ganti warnanya dulu. Hijau lah. Nah, hijau. Nah, di sini ada Jindi, Ilma, Naurinka, dan Dimas dari SDN 213. Ada kelas 5 dan kelas 6-nya. Di ranking ketiga itu ada 4 orang. Kita beri warna biru. Ada terlalu ini ya. Nah, salah. Sorry. Nah, ini ada Tia Sylvia dari 213, itu ranking ketiga ya. Gusti dari SDN
118 Tanjung. Ini dari mana alamatnya kurang jelas, pokoknya di Tanjung ya. Kurang tahu katanya di mana. Lalu ada Repa di 213 dan Rizky Maulana di 213, itu ranking 3. Lalu sekarang yang ranking 4 sebanyak 5 orang. Ranking 4 sebanyak 5 orang. Itu dari ini ada Rival dari Bacip 213 kelas 6, Jaskia dari Kopo Elok 6B, Kalista 6B dari 213. Lalu ini kelas 4B dan Kopo Elok, ada Naufal. Lalu ini ada Ajril dari Babakan Ciparai 213 ini ya. Oke, sip. Dan ranking 5 ada di posisi nilai 80 sebanyak 3 orang. Oke, kita beri dulu warna. Nah, ini dari Rahma Mulia 213, Kaila dari 237 kelas 6A, dan Sani Saifullah dari 237 Kopo Elok. Dan ini urutan rankingnya paling kecil itu email ya, 25. Mungkin ini karena tidak menonton video dulu mungkin ya, jadi nilainya cukup kurang ya. Oke, itu adalah urutan peringkatnya ya. Sekarang kita coba bahas soal yang kemarin kita kerjakan. Nah, oke, kita langsung ke soal nomor 1. Ini dia. Sebentar, Bapak keluarkan dulu pensil ajaibnya agar mengetiknya bisa lebih enak ya. Oke. Oh, Bapak memunculkan dulu materi yang tempo hari kita belajar di video. Ya, di sini nih. Ya, oke. Ini pensilnya belum keluar. Nah, sebentar. Sip. Sebentar. Nah, ini ulasannya ya. Ada ulasannya. Sebentar, kayak sepertinya pensilnya error. Ya. Oke, kita bahas aja satu persatu ya. Oke. Nah, baru keluar. Kita simpan di sini. Nah, kita ganti dengan pensil. Oke, sip. Ya, nomor 1 bisa dilihat di sini ya. Oke. Di bawah ini yang termasuk bilangan asli. Ya, bilangan asli. Apa itu bilangan asli? Bilangan asli itu kemarin sudah kita bahas bahwa bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Maksudnya dan seterusnya itu berarti 4, 5, 6 dan selanjutnya. Itu berarti awalnya 1 sampai bilangan yang seterusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu yang dinamakan dengan bilangan asli. Nah, sekarang kita lihat ke soal. Di bawah ini yang termasuk bilangan asli adalah, kita lihat yang A. Yang A itu angka 1 termasuk bilangan asli? Iya, termasuk. 2 bilangan asli? Iya, termasuk. 0 bilangan asli? 0 tidak termasuk bilangan asli. 0 itu bisa termasuk bilangan asli. Ini yang 3, sebentar. Yang 120 itu bisa disebut dengan bilangan cacah. Lalu ini ada negatif 1 dan negatif 2. Nah, kalau sudah ada negatif, bukan bilangan asli, bukan bilangan cacah lagi, tapi bilangan bulat namanya, berarti yang A tidak. Nah, yang B 2, 3, 4, 5, 1. Ini bilangan asli? Ya, ini bilangan asli. Karena di sini tidak ada 0 dan negatif. Intinya gitu, kalau bilangan asli, kalau sudah ada 0 dan negatif berarti itu bukan bilangan asli. Jadi jawabannya adalah jawabannya adalah sebentar B ya, kemarin itu. Nah, jawabannya adalah B ya. Ini itu adalah jawaban soal pertama. Oke. Sip. Sekarang kita hapus dulu.
ke soal nomor 2. Di sini ada suatu bilangan ya yang di samping keterangan, di samping pernyataan, di samping pertanyaan. Bilangan di samping termasuk pada bilangan-bilangannya ini ada 2, 1, 9, negatif 1, dan negatif 2. Nah, ini negatif ini kan tadi sudah Bapak bilang. Kalau sudah ada bilangan negatif, berarti itu adalah bilangan bulat. Meskipun tidak ada nolnya ya. Ini adalah bilangan bulat. Jadi jawabannya adalah B, bilangan bulat. Ya, sip. Nah, sekarang ke soal selanjutnya. Ini dihapus lagi. Bilangan cacah adalah bilangan yang terdiri dari 0 dan ya, bilangan cacah itu adalah bilangan 0 dan bilangan asli. Nih, bilangan asli itu 1, 2, 3. Jadi 0, 1, 2, 3 itu adalah bilangan cacah. Kalau sudah ada negatifnya berarti itu bukan bilangan cacah, bilangan bulat, yaitu ya. Jadi untuk soal selanjutnya jawabannya adalah C. Nah, itu ya. Oke. Lanjutkan. Nah, ini. Penempatan angka bilangan bulat di bawah ini adalah penempatan angka bilangan bulat. Untuk melihat ini kamu harus tahu dulu garis bilangan ya. Waktu itu kan kita sudah bahas garis bilangan. Nah, seperti ini ya. Oke, garis bilangan. Garis bilangan itu bilangan bulat itu kalau dilihat dari garis bilangan, untuk pertama itu penempatannya kamu harus menghitungnya dari angka 0 dulu ya. Dari angka 0. 0. Oke, angka 0. Setelah 0, ke kiri dan ke kanan. Ke kiri bilangan negatif, ke kanan bilangan positif. Kalau di bilangan positifnya 1, lawannya adalah negatif 1. Kalau di kirinya di kanannya 2, lawannya adalah negatif 2. Di kanannya 3, di kirinya negatif 3. Itu adalah penempatan yang benar pada bilangan bulat. Lalu begini, kalau misalkan di bawah misalkannya, jadi misalkan yang tadi segini aja ya. Jadi untuk pembacaan atau penempatan bilangan bulat yang tepat itu seperti ini. Dari negatif 3 ke negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Ini betul. Lalu kalau misalkan begini, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Ini boleh tidak? Boleh. Karena apa? Urutannya sudah benar dari 0. 0 ke 1, ada negatif 1. Ada 2, ada negatif 2. Kenapa ini ada 3? Ini di sini tidak apa-apa. Karena ini sudah berurutan. Yang penting urutannya betul meskipun yang negatif 3-nya tidak ada. Oke, mengerti ya? Kita kembali lagi ke soal. Bentar, kita hapus dulu. Oke. Kita kembali lagi. Nah, jadi penempatan yang benar bagaimana? Ini betul tidak yang A, negatif 1, 1. Ini salah. Harusnya 1 itu ditempatkan setelah 0. Lalu ini ada 0, ini ada 1. Ini Pak, betul Pak. Tapi di sini ada negatif 1. Negatif 1-nya seharusnya di depan angka 0. Lalu yang ini negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Ini betul Pak? Ya, ini betul. Yang C itu sudah betul. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, jawabannya itu adalah C. Sebentar. C. Cet. Nah, itu jawaban yang betulnya. Oke, selanjutnya. Nah, ada penempatan. Ada penempatan bilangan atau nama bilangan sesuai tempatnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 atau 12.345. Nah, di sini yang ditanyakan adalah pada bilangan di samping yang menempati nilai ratusan adalah angka. Oke, sekarang kita lihat dulu. Ini 12.000. 12.000 itu berarti bilangan yang paling besarnya adalah apa? Yang paling besarnya itu adalah 1 penempatannya. Di sini ya, Bapak kesampingkan. Set. Terlalu besar. Bentar. Nah, 1 ya. Set. Nah,
Nah, di sini ada satu. Bapak tulis dulu semua. 12.345. Nah, satu di sini adalah nilai tempatnya adalah berapa? Puluhan ribu. Nah, itu. Lalu yang nomor 2 itu ada dua. Dua menempati bilangan apa? Ribuan. Selanjutnya 3. 3 menempati bilangan ratusan. Sekarang 4. 4 menempati bilangan puluhan. Sekarang yang 5. 5 menempati bilangan satuan. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya apa? Pada bilangan di samping yang menempati ratusan adalah 3. 3 ratusan. Berarti jawabannya adalah C. Itu ya. Oke. Kita hapus lagi. Kita ke soal selanjutnya. Oke. Nah, di sini ada sama ya angkanya. 12.345. Oke, kalau sama kita pakai saja yang tadi. Nah, kalau sama kita pakai saja yang ini, tapi kita hapus cakranya. Oke, sip. Nah, sekarang pada bilangan di samping angka 1 menempati nilai berapa ya? Tinggal lihat saja ke sini. Apa? Ini bukan puluhan ribu ya, 10 ribuan maksudnya. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, 10 ribuan. Oke, sudah terpakai soalnya semua. Sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Oke. Nah, di sini ada penjumlahan bilangan asli ya, penjumlahan bilangan. Ini tinggal langsung saja kita jumlahkan dengan memakai konsep pertambahan ke bawah. Misalkan. Nah, tapi ada perhatian pada penjumlahan soal ini. Karena apa? Karena angka yang ke satu dan keduanya tidak senilai. Kalau ini nilainya ribuan, ini ratusan. Jadi penempatannya seperti ini. Yang pertama ya, misalkan ini ada 1000. Oh, terlalu besar. Ininya selalu berubah ya. Nah, di sini ada nilai 1420. Nah, ditambah 230. Penempatannya harus lurus. Penempatan ratusan itu dengan ratusan lagi. Kan ini 4 itu menempati bilangan ya, menempati nilai ratusan. Berarti kalau ini 230 kan ratusan. Berarti seletak dengan 4. 230 baru dijumlahkan. Nah, sekarang kita jumlahkan langsung. 0 tambah 0, 0. 2 tambah 3, 5. 4 tambah 2, 6. Ini turun 1 karena tidak temannya. Jadi jawabannya adalah A. Sip. Itu ya. Oke. Sekarang menuju nomor selanjutnya. Yang ini. Nah. Oke, langsung kita kerjakan. Untuk ini boleh kamu jumlahkan dulu atau kurangkan dulu. Ini bisa langsung dikerjakan. Tapi kalau yang 210 dikurangi 1200 kan itu nanti akan negatif ya. Jadi kamu kerjakan dulu yang mudah dan yang bisa. Nah, yang ini dulu. Kita langsung saja kerjakan. 1890 ditambah 210 sama dengan 0 0 1 2. Benar kan? Ya, 9 tambah 1 ya betul. Nah, setelah itu baru dikurangi 1200. Ini kan kurang 0 0, ini pinjam 900 jawabannya. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Itu ya. Selanjutnya kita mau mengerjakan soal perkalian sekarang. Oke. Kita kerjaan soal perkalian. Nah, ini perkalian sistem ke bawah. Ingat, karena barangkali dari kalian ada yang lupa ya, soalnya kita sudah libur lama mengerjakan perkalian sistem ke bawah. 123 dikali 12. Nah, untuk melakukan operasi hitung perkaliannya, kamu kalikan dulu dari
bilangan paling bawah yang nilainya satuan, yaitu 2. Sekarang 2 itu dikalikan ke semua bilangan yang di atasnya. Misalkan 2 dikali 3, 6. 2 dikali 2, 4. 2 dikali 1, 2. Jadi jawabannya adalah 246. Selanjutnya, jika sudah, nah bilangan yang puluhannya atau yang ini, yang 1, dikalikan lagi sama seperti 2. 1 dikali 3, nah peletakannya seperti ini. 3. 1 dikali 2, 2. 1 dikali 1, 1. Nah, ini baru dijumlah. Ini ya cara mengalihkan perkalian. Ini 6 turun karena ini kosong, ya, bisa dianggap 0. 6 ditambah 0 itu 6. 4 tambah 3, 7. 2 tambah 2, 4. Turun 1. Jadi 147. 1476. Jawabannya adalah C. Oke. Oke. Jawabannya C. Oke. Sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Di sini ada pembagian. Pembagian bisa kamu selesaikan dengan boleh. Ya. Saha? Si ibu? Ayo si ibu kepsek. Ya, oh oke siap kan. Oke, kita lanjutkan. Oh, mau. Di sini ada pembagian. Untuk pembagian boleh dilakukan dengan sistem bagi kurung. Ya, ditakutkan di kalian ada yang lupa untuk membuat menyelesaikan bagi kurung. Nah, ini bilangan yang depan itu dibagi bilangan yang di belakang. Jadi bilangan yang depan itu berada di dalam kurung. Jangan sampai terbalik ya. 243 dibagi 9. Nah, itu. Jadi yang 9 ini di luar kurung, yang 243 di dalam kurung. Pokoknya yang di depan di dalam kurung, yang 9 itu di luar kurung. Oke. Sekarang kita selesaikan. Oke. Sekarang Bapak beri konsep atau beri penjelasan sedikit. Untuk membagi pembagian seperti ini, kamu boleh satu persatu dulu gunakan bilangan. Tapi jika di dalam kurung bilangan pertamanya lebih kecil dari bilangan yang di luar, berarti kamu harus menggunakan dua bilangan. Ini 2 bagi 9 itu kalau dibagikan jawabannya akan desimal. Jadi kan untuk desimal kita belum belajar ya, belum kembali mengingatnya. Kalian kan sudah belajar sebenarnya, tapi mungkin ada yang lupa sebagian karena kita sudah libur cukup lama. Jadi kalau 2 tidak bisa karena yang di luar kurungnya besar, pakailah 2 angka menjadi 24. Menjadi 24. 24 bagi 9. 24 bagi 9 itu artinya perkalian 9 yang jawabannya 24 ada tidak? Misalkan gini, 9 kali berapa titik-titik yang jawabannya 24? Ada tidak? Oke, kita cari. 9 kali 1, 9. 9 kali 2, 18. 9 kali 3 sama dengan 27. Nah, kalau sudah ada 27, ini 24. Berarti tidak ada. Kalau sudah lebih besar dari yang dicari, berarti kamu pergunakanlah jawaban atau perkalian yang hasilnya mendekati 24. Tidak boleh lebih. Jawabannya adalah ini, 18. Karena ini lebih. Jadi 9 dikali yang mendekati 24 adalah 2 dulu ya. Ini dihapus ya. Si kalian salah konsep. Berarti dipakai 2 agar mendapatkan nilai 18 untuk menyelesaikan ini. Nah, karena ini yang yang dipakainya tadi 24, jadi 18 juga diletakkan sejajar dengan 24. Jadi seperti ini penempatannya. Sekarang kita coba kurangi dulu. Ini boleh turun ya. Langsung 3 karena ini kosong. Ini pengurangan ya. 24 bagi 18 berapa? Ayo. 6. Ya. 6. 3 dibagi 9 adalah 7. Sudah selesai belum? Dikalikan lagi ke bawah. 6, 3, 0. Nah, itu ya
Sudah selesai. Jadi jawabannya adalah 27. Oke. Sip. Nah, selanjutnya ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya yang ini. Nah, sorry. Nah, di sini ada 144. 144 dibagi 12 dikali 124. Nah, ini boleh. Kalau bertemu dengan soal yang seperti ini, kamu lihat dulu pertama pembagian. Jika pembagiannya bisa dibagikan, baru kamu boleh untuk istilahnya untuk melakukan pembagian dulu. Kalau tidak bisa berarti perkalian dulu baru pembagian. Karena ini bisa ya sepertinya. Kita coba bagi kurung dulu. 144 dibagi 12. 12. Nah, pasti kita pakai ini. 12 kali 2 itu sudah 24. Jadi kita pakai 1. Jadi ini 12. Ini turun 2, ini 4. 24 dibagi 12 itu 2. 2 kali 12, 24. Jawabannya 0. Jadi jawabannya adalah 12. Nah, ini ke sini 12 dikali 24. Jadi 124 dikali 12. 2 kali 4, 8. 2 kali 2, 4. 2 kali 1, 2. 1 kali 4, 4. 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. Nah, ini dia jawabannya. 8, 8, 4, 1. Betul? Ada? Ada. Jawabannya adalah itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan bulat sepertinya. Di sini nih ya. Oke. Nah, jika kalian menemukan pengurangan yang seperti ini, nah, perhatikan di dalam pengurangannya. Suatu bilangan jika akan menjadi bilangan asli atau bilangan cacah, jawabannya ketika soal yang di depan pengurangannya itu lebih besar daripada soal di belakang. Tapi ini terbalik. Nah, jika terbalik pasti jawabannya akan bilangan bulat, akan ada negatif. 122 dikurangi 244 itu sama saja dengan 244 dikurangi 122. Kalau dibalik jawabannya kan jadi kan kalau bilangan yang biasanya seperti ini kan pengurangannya kita lihat 244 dikurangi 122 kurang ya. Siap. Kagok ya itu bisa ditinggalkan Ini 244 122 kurangi kan. Nah, kalau yang biasa seperti ini kan, ini 2 2 1. Nah, seperti itu. Kalau ini karena 122 kurang, nah terbalik seperti ini, itu jadi jawabannya adalah negatif 122. Jadi jawabannya adalah, nah seperti itu. Kalau kalian bingung, sama saja. Oke, lanjut sekarang ke soal selanjutnya. Nah, sekarang yang ini. Berapa soal lagi ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 soal lagi. Mantap. Oke, semangat. Sekarang ke soal nomor selanjutnya di sini. Ada bilangan 200 negatif 210 ditambah 120. Ingat perumpamaan hutang ke hutang ya. Di dalam bilangan bulat biar gampang. Seorang A itu mempunyai hutang sebanyak 210. Nah, ini A ya, punya hutang 210. Lalu dia punya uang 120, dibayarkan hutangnya 210. Berarti 210 dikurangi 90. Sebentar. Itu terlalu berdiri. Nah, 210 dikurangi 120. Ya, berapa jadi 0. Ini pinjam langsung ke sini 11 jadi 9. 9 ya? Ya betul. Ya sip 9. Nah, ini ya. Tapi harus kamu ketahui di dalam bilangan bulat, jika bilangan mau
di dalam penjumlahan ya. Jika bilangan negatifnya lebih besar dari bilangan positif, maka jawabannya akan negatif. Tapi jika bilangan negatifnya lebih kecil dari ini, misalkan yang ini negatifnya di 120, 210, maka akan jawabannya positif. Jadi, kalau yang negatifnya lebih besar, berarti jawabannya adalah A. Itu ya. Oke. Sip. Oke. Lanjut. Nah, ini ketemu ya. Bilangan yang seperti ini. Oke, kita bertemu dengan bilangan bulat yang pertemuan penjumlahan dan pengurangan. Nah, jika menemukan bentuk bilangan bulat, bentuk operasi hitung bilangan bulat seperti ini, maka ini akan menjadi perubahan konsepnya. 240 ini positif, ini negatif, ini akan menjadi negatif 120. Kenapa? Karena ingat di dalam sifat ini sifat perkalian bilangan bulat nih, kurung, ini ada kurung ya. Maksud di sini kurung itu adalah kali. Jika ada positif dikali negatif, jawabannya akan negatif. Jadi ininya berubah menjadi negatif. Tapi kalau pertemuannya negatif dengan negatif berubah menjadi positif. Nantilah akan dibahas karena akan ada soal contohnya seperti itu. Nah, ini tinggal kita kurangi saja. 0 dikurangi 0, 0. 4 kurangi 2, 0 ya ini ya. 4 kurangi 2, 2, 2 kurangi 1. Nah, jadi 120. Dalam pengurangan atau penjumlahan, di sini kan lebih besar positif dibandingkan ini. Jadi langsung saja ini sudah bisa. Jawabannya B. Tuh. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke soal ini. Nah, ada negatif 237. Kita umpamakan perhutangan lagi. Misalkan seseorang mempunyai hutang 237, katakanlah A. Dipinjam lagi karena ini kurang kan. Kalau kurang itu berarti pinjam lagi. Kalau pertambahan atau penjumlahan atau plus itu bayar. Kalau penjumlahan ingat bayar hutang, kalau min itu pinjam lagi. Berarti ini apa? Punya hutang 237, pinjam lagi 123. Maka akan berkurang atau bertambah? Bertambah. Apanya? Hutangnya. Jadi hutang tinggal ditambahkan ini. Ini 0, ini 4 tambah 2, 6, 2 tambah 1, 3. Jadi hutangnya bertambah 360. Nah, seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, yang ini sekarang ya. Sip. Sip. Nah, tadi di sini ada pertemuan antara negatif dengan negatif. Lalu ada kurung, berarti kali. Ingat, operasi hitung bilangan bulat sifat perkalian. Kalau ada negatif dikali negatif, jawabannya adalah positif. Jadi ini 140 ditambah 120. Nah, tinggal ditambahkan saja. 0 tambah 0, 0, 4 tambah 2, 6, 260. Ini dia. Nah, gitu. Oke ya. Tidak ada masalah tentang itu. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini ada operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran antara pembagian dan penjumlahan. Di dalam operasi hitung campuran, kamu harus mendahulukan ingat level operasi hitung bilangan bulat. Levelnya seperti ini. Jika ada perkalian dan pembagian, itu didahulukan dulu nomor 1 ya. Nah, ulang disilier ininya ya. Kalau ada perkalian dan pembagian, ini dahulukan dulu, nomor satukan dulu, dibandingkan dengan penjumlahan dan pengurangan. Ini baru nomor 2 ya. Jadi di sini yang dikerjakan pertama kali adalah negatif 144 dibagi 12. Nah, ini ada negatif dan positif. Ingat ada pembagian. Ingat sifat pembagian. Sifat pembagian. Nah, di sini nih. Oh, tidak ya, di video adanya ya.
Jadi sifat pembagian jika negatif dibagi positif, jawabannya adalah negatif ya. Tinggal kita bagikan 144 bagi 12, kan kalian sudah tahu jawabannya karena tadi ada di soal sebelumnya ya. Kita hapus dulu. Jadi jawabannya adalah ini 12 kita keluarkan dulu karena kita mau mengerjakan yang pembagian ya. 12 ditambah yang ini, berapa jawabannya? 12 kan? 444 dibagi 12, tinggal ada negatifnya, negatif 12. Nah itu. Nah ini ketemu lagi bilangan ini positif dan negatif. Jadi 12 kurang kan? 12. Jawabannya adalah 0 ini. Kenapa tidak ini? Tidak, karena tidak ada negatif 0, karena 0 itu bilangan awal, bilangan yang di tengah, jadi tidak punya lawannya. Oke ya. Sip. Kita lanjutkan. Nih ada lagi operasi hitung yang lumayan banyak lah ya. Di sini ada perkalian, berarti semuanya ada. Kali bagi tambah kurang. Ingat level operasi hitung campuran. Ada kali, ada bagi, didahulukan dulu. Berarti yang didahulukan adalah yang bagi dan kali ini dan ini ya. Tinggal kamu mau kerjakan yang mana dulu. Diingat lagi. Kalau misalkan kalian bisa membagi dulu, berarti utamakan dulu yang bagi. Ini bisa, tapi ya, angkanya cukup besar Pak, gimana ini saya kurang mahir. Bapak punya trik kalau ada seperti ini, kalau ada pembagian seperti ini yang di belakangnya ada 0, kamu tinggal coret saja nolnya, coret, jadi nolnya hilang, tinggal 36 dibagi 4. Sudah pada tahu kan kalau 36 bagi 4 mah jawabannya berapa? Jawabannya 9. Karena ini negatif dengan negatif, negatif dibagi negatif berarti positif. Nah, sekarang kita keluarkan dulu yang ininya ya, yang 15-nya karena tidak dikerjakan. Kalau bilangan yang tidak dikerjakan dikeluarkan dulu di depan sama dengan atau di belakang sama dengan. Dikurangi 9 kan? 9. Ya, karena ininya positif ya. Ditambah, tinggal kita kalikan 12 kali 5. 12 kali 5 berapa? 60. Jawabannya berapa? 15 kurangnya 9 berapa? 15 kurangnya 9 itu adalah 6. Sekarang ditambah 60 jadi 6. Sip. Mantap. Oke. Ya, 2 soal terakhir. Semangat. Nah, ini masuk ke soal cerita. Kalau untuk mengerjakan soal cerita itu kamu kuncinya harus dibaca dengan seksama dalam satu kali baca saja. Tapi yang lebih diperhatikan adalah pertanyaannya. Pertanyaannya adalah berapa derajat penurunan suhu? Berarti bakal ada penurunan suhu nih di dalam soal yang terjadi ketika malam hari. Oke, sekarang kita baca soalnya dengan seksama. Pada siang hari, termometer di dalam ruangan menunjukkan 30 derajat Celcius. Ketika malam hari, angka pada termometer tersebut menunjukkan suhu 26 derajat Celcius. Berapa derajat penurunan suhu yang terjadi ketika malam hari? Oh, ini mah gampang ya. Misalkan pada malam hari itu suhunya pada awal di dalam ruangan suhunya itu 30 derajat Celcius. Ketika malam hari, angka pada termometer menunjukkan suhu 26 derajat Celcius. Berarti kan menurun kan? Kalau menurun itu artinya dikurangi 26 derajat Celcius. Berapa derajat penurunan suhunya? Tinggal kita kurangi saja. Jawabannya adalah 4 derajat Celcius. Jawabannya adalah A. Gampang ya? Nah, sekarang soal yang cukup membuat otak berpikir atau soal HOTS lah istilahnya ya. Nah, kita pakai diketahui karena ini cukup rumit ya. Diketahui sebuah gelas berisi air teh panas bersuhu 50 derajat. Ketika didiamkan suhunya turun 5 derajat Celcius, berarti suhu awal
Suhu awal itu 50 derajat Celcius. Setiap 3 menit ya. Ketika didiamkan suhunya turun 5 derajat setiap 3 menit. Nah, turun suhu itu 5 derajat Celcius setiap 3 menit. Nah, turun suhu air teh ini ya, karena kalau di komputer biasanya teh suka jadi de, Bapak mungkin tidak teredit ini ya. Suhu air teh tersebut setelah didiamkan selama 15 menit berapa? Kalau 3 menit segini ya. Kalau bertambah lagi sampai 15 menit, kalau 3 menit kan 5 derajat Celcius, kalau 15 berapa? Untuk mempermudahnya, kita bagi dulu 15 menitnya dengan 3 menit. Kira-kira berapa kali 3 menit sih untuk menjadi 15? Itu berapa? 5 kali 3 menit, ya. 5 kali. Nah, 5 kali ini tinggal kamu kalikan yang 5 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah 25 derajat Celcius. Nah, jadi setelah 25 menit, setelah 15 menit, berapa penurunan suhunya yang tadinya 50? Ini mudah, tinggal dikurangi 50 derajat Celcius dikurangi penurunan suhu. Jadi jawabannya adalah 25 derajat Celcius. Jawabannya adalah C. Nah, itu mungkin untuk penjelasan pembelajaran di pertemuan pertama. Semoga bisa bermanfaat ya. Dan silakan di-share lagi videonya agar kalian bisa berbagi ilmu, menambah wawasan dengan teman-temannya. Diajak lagi di bidaring. Caranya tinggal kalian salin teks, salin grup bidaringnya, nanti Bapak bagikan tautan grupnya agar kamu bisa bagikan ke teman-temannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terakhir dari Bapak, semoga kalian sehat ya, dan semoga kalian terhindar dari penyakit di masa pandemi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.